Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liatin dari BKMI khusus 5B. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Terdapat beberapa perbedaan tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama yaitu perbedaannya berdasarkan jenis data. Berdasarkan jenis data, kualitatif secara umum jenis data penelitian kualitatif sifatnya deskripsi, yaitu dengan beragam aspek yang bisa ditangkap oleh peneliti. Semakin banyak aspeknya, maka akan semakin lengkap juga data yang diteliti. Sedangkan kuantitatif secara umum jenis datanya ini berupa angka. Ada pula yang sifatnya deskriptif tetapi hanya sebagai pelengkap saja. Yang kedua, perbedaannya berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan, kualitatif yaitu tujuannya adalah untuk memberi gambaran pada pertanyaan yang diutarakan di dalam suatu rumusan masalah. Tetapi, tujuan penelitian akan terus berkembang serta disesuaikan dengan kondisi ketika melakukan pengambilan analisis data. Sedangkan kuantitatif di sini tujuannya adalah untuk menjawab dengan singkat pertanyaan di dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian ini akan mengarah pada hipotesa penelitian serta arah penelitian yang sudah bisa terlihat. Selanjutnya yang ketiga, berdasarkan instrumen yang digunakan. Kalau kualitatif, instrumen yang dipakai adalah penelitian harus terjun langsung ke dalam penelitian supaya melihat serta merasakan fakta yang ada. Kalau kuantitatif, ini bisa digunakan dengan angket, kuesioner, atau instrumen lainnya. Selanjutnya berdasarkan objek penelitian. Kalau kualitatif ini bedanya, kalau berdasarkan objek penelitian ini lebih terpaku pada suatu penelitian objek, ini yang kualitatif. Sedangkan yang kuantitatif ini bisa lebih dari satu objek. Yang kelima, berdasarkan orientasi. Kalau kualitatif ini lebih berorientasi terhadap proses penelitian, sedangkan kuantitatif ini terhadap hasil penelitiannya. Jadi kalau kualitatif ini berdasarkan prosesnya, sedangkan kuantitatif ini adalah hasilnya. Selanjutnya berdasarkan proses. Kalau pada penelitian kualitatif ini prosesnya digunakan adalah induktif. Kalau kuantitatif ini deduktif induktif. Kemudian yang kedua yaitu penelitian yang cocok dengan metode penelitian kualitatif. Itu yang cocok dengan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang belum jelas. Jadi yang masih remang-remang atau masih gelap itu bisa menggunakan dengan penelitian kualitatif. Karena penelitian kualitatif ini akan langsung masuk ke objek atau melakukan penjajahan sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas melalui penelitian dengan model ini. Yaitu bisa juga dengan untuk memahami makna atau data yang tampak, jadi gejala sosial atau yang seringkali tidak dipahami. Jadi berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan orang. Jadi setiap ucapan dan tindakan orang sering mempunyai makna tertentu. Jadi penelitian kualitatif benar, tetapi justru menjadi tanda tanya menurut penelitian kualitatif. Selanjutnya bisa untuk meneliti perasaan orang. Perasaan orang ini kan sulit untuk dimengerti. Kalau tidak diteliti dengan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi, serta untuk ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Jadi ini bisa dengan melakukan penelitian kualitatif. Juga penelitian kualitatif ini bisa untuk memastikan kebenaran data sosial yang dipastikan kebenarannya. Dengan metode kualitatif ini, melalui teknik pengumpulan data, triangulasi atau gabungan, maka kepastian data akan lebih terjamin. Selain itu, dengan metode kualitatif, data yang diperoleh diuji. Jadi ini sudah diuji dan penelitian berakhir setelah data itu diuji, maka kepastian data akan dapat diperoleh.
Yang ketiga, ini adalah langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian kualitatif ini, yang pertama, ini merumuskan masalah dulu, mengumpulkan data, mengolah data, dan melaporkan hasil penelitian. Jadi dalam penelitian kualitatif, ini diperlukan langkah-langkah yang sistematis dalam memasuki masalah atau dalam memasuki lapangan, sehingga orientasi lapangan ini bisa dilakukan pertama ini dilakukan melalui observasi kegiatan dulu dan dengan informasi apa masalah kuncinya dulu. Selanjutnya kita bisa wawancara. Setelah kita menentukan masalah atau kita bisa orientasi lapangan, kita bisa wawancara. Jadi wawancara kepada para informan. Selanjutnya setelah wawancara, ini kita diskusi. Jadi ini bisa menangkap ide-ide yang dikemukakan para informan atau orang yang kita wawancarai tadi. Ini peneliti juga akan melakukan diskusi secara terus-menerus dengan informan tadi yang berada di lapangan atau yang berada di dalam lingkup masalah tadi. Selanjutnya kita bisa melakukan triangulasi, yaitu sama dilakukan dengan wawancara dan observasi langsung juga, namun bisa juga dengan observasi tidak langsung. Observasi tidak langsung di sini dilakukan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kelakuan dan kejadian. Jadi dari hasil pengamatan tersebut ditarik benang merah atau ditarik kesimpulan menghubungkan antara fenomena kejadian. Selanjutnya dilanjut dengan studi dokumen. Ini studi dokumentasi. Studi dokumentasi ini dimaksud adalah untuk menambah atau memperkuat apa yang terjadi dan sebagai bahan untuk melakukan komparasi dengan hasil wawancara. Selanjutnya observasi langsung. Observasi dilakukan pertama pada seluruh aktivitas yang menjadi fokus masalah peneliti. Kemudian setelah observasi yang bersifat keseluruhan ini diperoleh data-data yang bersifat umum, maka peneliti akan memfokuskan observasi pada kegiatan-kegiatan yang langsung terkait dengan fokus peneliti tadi. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah contoh. Dua topik contoh tentang penelitian kualitatif. Ini contoh yang pertama, ini bisa kepala sekolah melakukan analisis dalam meningkatkan mutu manajemen sekolah. Ini bisa dengan penelitian kualitatif. Yang kedua, ini kesiapan guru dalam menerapkan atau pembelajaran di kelas atau dalam penelitian tindakan kelas. Jadi itu adalah contoh dua topik penelitian kualitatif. Jadi ini dalam hal pendidikan. Jadi yang pertama tadi yang saya sebutkan adalah kepala sekolah, ini bisa untuk meningkatkan mutu, dan yang kedua guru, kesiapan guru, atau bisa juga dengan penelitian tindakan kelas. Selanjutnya yang kelima adalah triangulasi yang harus dilakukan. Jadi triangulasi di sini adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu. Di triangulasi di sini meliputi 4 hal, yaitu yang pertama, triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data. Yang kedua, yaitu triangulasi antar peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Yang ketiga, ini adalah triangulasi sumber data. Di sini maksudnya adalah menggali kebenaran informan tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Selanjutnya yang terakhir adalah triangulasi teori. Di sini hasil akhir peneliti kualitatif berupa sebuah rumusan informan atau sebuah rumusan informasi. Jadi demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.